Shit. Shit. Beliau makin aktif di dalam masjid. Kenapa makin aktif di dalam masjid? Karena kegiatan PKI makin intensif. Nah, kiai-kiai itulah yang memobilisasi anak-anak muda untuk syiar keislaman. Tetapi dari sejak remaja, Pak As'ad sudah masuk ke dalam jaringan negara. Jadi the modern agent of the modern state, kira-kira kita katakan seperti itu. Lalu kemudian masuk SMA, terjadi perdebatan panjang di situ. Lalu kemudian masuk ke UGM, karena beliau orang cerdas, ya beliau lulus dua-duanya, masuk ke Kementerian Luar Negeri, lulus, lalu kemudian ke Bakin juga lulus. Tanpa persetujuan orang tua, Pak As'ad memilih ke Bakin. Nah, terjadilah ritus de passage. Ini bahasa Imam sebagai seorang antropolog ya. Orang tuanya kaget sekali ketika tahu beliau masuk menjadi intel, gitu. Nah, kekagetan itu berlangsung dalam beberapa jam sampai kemudian selesai makan malam. Baru kemudian terjadilah suatu ritus de passage itu. Jadi sebuah usaha ya memberikan proses pemindahan suatu budaya dalam konteks ini, suatu budaya ke dalam budaya lain, tetapi didasarkan kepada sistem gagasan santri, yaitu sistem gagasan Islam. Beliau diminta untuk membuka ayat Al-Quran, lalu kemudian dibaca tentang Nabi Hud ya, surat Al-Kahfi. Lalu kemudian ada cerita tentang burung bulbul ya, surat An-Naml, di mana pemberitaan ya dan segala macam itu ada di dalam Al-Quran. Dan sejak itu orang tuanya bisa menerima. Jadi ada semacam ritus de passage yang berlangsung. Nah, jadi arah beliau melompat ya ke dalam dunia ke dalam dunia modern itu sebenarnya sudah berproses dari bawah, tetapi tetap selalu mengejutkan seperti yang dilakukan oleh Ica, gitu. Oke, terakhir yang mau saya katakan. Nah, kenapa saya sebenarnya mempersoalkan secara konseptual? Kenapa Pak As'ad itu masuk ke dalam ke dalam negara Orde Baru? Saya katakan jantung negara Orde Baru. Intelijen itu adalah jantung negara Orde Baru. Seharusnya beliau itu kalau garis lurusnya seperti Slamet Effendi Yusuf, bergerak dari santri, masuk ke PMII, lalu kemudian masuk ke dalam partai Islam. Tapi beliau tidak. Lalu yang kedua, mestinya beliau protes. Kenapa protes? Protes kepada Orde Baru. Kenapa protes? Karena masa jaya NU itu terjadi ketika Presiden membuat dekret 5 Juli 1959. Itulah saya katakan otot politik NU itu terlihat sekali. Walaupun otot politik PKI juga terlihat. Karena itulah masa kejayaan politik NU pada waktu itu. Terutama karena partai-partai reformis itu hilang semua. PSI hilang, Masyumi hilang dan segala macam. Jadi yang menentukan hitam putihnya politik nasional, Soekarno, militer, satu lagi siapa? PKI, plus NU dan partai-partai lainnya, PNI gitu. Nah, justru ketika Orde Baru itu semua dihancurkan.
NU disingkirkan, apalagi PKI, tidak ada lagi ideologi yang berkembang di situ. Yang muncul adalah sebuah negara, apa yang dikatakan oleh sejarawan itu, sejarawan apa namanya, yang menulis disertasi The Crescent and the Rising Sun, Hari Benda, Beam dan Star. Jadi sebuah negara yang tidak peduli dengan ideologi, tidak peduli dengan artikulasi politik massa, dan berkonsentrasi sepenuhnya kepada pembangunan ekonomi yang bisa dipertanggungjawabkan secara teknikal, gitu. Nah, mestinya beliau marah kan, gitu. Punya kesempatan untuk muncul, yang kesempatan itu terhapus, gitu. Tetapi pilihan beliau untuk masuk ya ke dalam apa namanya, ke dalam state ya, modern state itu tadi, itu telah terlintis pasca ibtidaiyah. Itulah jalan yang memberikan penjelasan struktural kenapa Pak Asad masuk, gitu. Dan karena itulah kemudian analisa Pak Asad itu adalah analisa dengan kualitas. Saya ulang, analisa dengan kualitas tokoh-tokoh yang dikaguminya, seperti Gunnar Myrdal, seperti Rostow, dan seterusnya. Ciri intelektualitasnya dari buku Pak Asad ini adalah tidak melihat aspek politik itu hanya dari kelembagaan, tidak melihat aspek politik itu hanya kepada tokoh-tokoh, tetapi melihat aspek itu, aspek politik itu dari interaksi berbagai faktor. Jadi nanti bisa dilihat ya, analisa tentang Syria dan seterusnya. Jadi prosesnya itu kita melihat betapa besarnya state ya, as apa namanya itu, the huge agent ya, mentransformasikan kehidupan masyarakatnya. Tetapi kehidupan masyarakat di Indonesia sebagian besar adalah kalangan Islam. Dan dari kalangan Islam itu sebagian besar adalah kalangan santri di dalam pengertian konvensional itu tadi. Jadi mau tidak mau, semakin state itu penetratif, semakin kemudian kalangan santri tampil. Inilah yang juga menjelaskan kenapa Muhaimin muncul, kenapa kemudian tokoh-tokoh lain muncul, dan seterusnya. Nah, hubungan antara negara dengan apa namanya, dengan kalangan Islam yang umum dan kalangan santri semakin lama semakin kita lihat. Nah, pertanyaannya apakah di masa depan, apakah mobilitas apa namanya vertikal yang semacam ini akan semakin banyak yang terjadi? Kalau kita lihat kemunculan Abdurrahman Wahid as a president, lalu kemudian dia mendirikan PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, itu kita lihat sebuah ya perkembangan upper middle class di kalangan NU secara kolektif. Karena tiba-tiba kemudian mereka masuk menjadi anggota DPR. Karena menjadi anggota DPR kemudian mereka punya sepatu yang tajam, lalu kemudian punya akses di dalam kehidupan yang sebelumnya mereka tidak masuki. Hotel, ya, setiap kita bertemu misalnya ketemu di hotel, mereka sudah ada dalam hotel. Jadi dunia modern, ya, apa namanya di urbanized style of life itu sudah mereka masuki secara kolektif. Bayangkan, ya, the next 20 years. Jadi mau tidak mau, ya, kita akan melihat proses santrinisasi yang berlangsung di dalam apa namanya, di dalam Indonesia. Nah, salah satunya ya seorang Sarungan itu sudah menjadi wakil presiden. Siapa yang membayangkan Kiai
Ma'ruf Amin itu bisa menjadi presiden karena persoalan-persoalan politik dan seterusnya gitu. Tetapi juga karena representasi gitu. Jadi semakin banyak Anda punya umat, semakin Anda akan semakin kuat di dalam dunia politik. Tetapi semakin negara berpenetrasi, semakin muncul kualitas-kualitas yang ada. Nah, disinilah kemudian kita akan melihat masa depan dari politik kita itu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dikatakan Erlangga tadi. Apakah NU, apakah kaum santri itu cukup memahami kenapa muncul HTI? Apakah NU, apakah kaum santri cukup bisa memahami kenapa muncul Habib Rizik? Apakah NU, apakah kaum santri itu cukup bisa memahami munculnya kelompok-kelompok sepalan yang menurut tesis dia itu problemnya adalah problem political ekonomi. Ketika 1% penduduk Indonesia, 1% ya, menguasai 70%, 46%, ya, 10% terkaya 76%. betul. Nah, kaum santri dan kaum NU itu masih bicara tentang pluralisme. Sementara faktor kesenjangan itu tidak pernah dilihat. Nah, tetapi ini adalah diskusi kita pada masa yang akan datang. Terima kasih.